Israel sedang membongkar ancaman rudal dan pesawat nirawak Iran dengan cara yang menurut saya tidak pernah diduga oleh siapapun. Selain itu, hal ini disiarkan di televisi, yang sungguh luar biasa. Jadi, saya pikir ada baiknya kita menayangkan beberapa rekaman serangan yang telah kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Namun jangan khawatir, kita akan membahas tentang Amerika yang terus bergerak maju menuju perang dengan Iran. Karena Presiden Trump membuat beberapa pernyataan menarik hari ini yang menunjukkan bahwa Israel memiliki keunggulan udara atas Iran. Namun, untuk memulai dengan rekaman, beberapa klip ini baru saja keluar hari ini. Kita melihat 6 hingga 10 klip setiap hari selama 3 atau 4 hari terakhir yang tidak hanya menunjukkan operasi udara Israel di atas Iran, tetapi secara khusus, seperti yang Anda lihat di sini, penargetan dan penghancuran peluncur rudal Iran. Nah, beberapa di antaranya, seperti yang akan Anda lihat di klip pertama ini, jelas sekali merupakan peluncur rudal. Anda dapat melihat rudal di sana menangkap pesawat nirawak atau menangkap amunisi saat bersiap untuk diluncurkan. Israel secara khusus mencatat bahwa dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menyerang sejumlah peluncur yang tidak hanya berada di padang pasir atau berpindah lokasi, tetapi rudal tersebut telah dipersiapkan untuk ditembakkan. Jadi ada banyak pernyataan tentang bagaimana serangan yang Anda saksikan terjadi di layar ini. Setiap serangan ini secara aktif menyelamatkan nyawa orang Israel. Sekarang, ada berbagai peluncur rudal bergerak yang akan Anda lihat di seluruh klip ini, tetapi kita sudah membicarakannya sebelumnya. Ini adalah hambatan dalam program rudal Iran. Beberapa berukuran kecil, sementara beberapa, seperti yang ini, lebih besar. Jelas, itu adalah peluncur rudal. Anda dapat melihatnya dari jarak yang cukup jauh. Namun begitu rudal itu ditembakkan, truk itu dapat kembali, mengisi ulang, dan mengambil yang lain. Kita melihat beberapa, seperti yang ini di sini, yang relatif tersamar. Mereka tampak seperti truk gandeng. Itu adalah ledakan yang agak terlalu besar untuk truk yang penuh dengan makanan atau perbekalan atau sesuatu yang lain. Itu adalah rudal yang meledak dalam ledakan itu. Dan kita telah melihat ini cukup lama. Iran telah menyoroti hal ini dan memamerkan cara mereka menyembunyikan dan menutupi platform rudal ini untuk bergerak di seluruh negeri. Anda akan melihat beberapa klip berbeda di sini juga yang menunjukkan bahwa Israel tidak hanya menyerang peluncur rudal ini. Berikut adalah contoh yang bagus. Mereka menyerang saat peluncur tersebut bergerak, tetapi mereka juga menyerang saat melacaknya melalui Teheran. Sekali lagi, ini hanya menyoroti fakta bahwa Israel memiliki superioritas udara yang lengkap. Faktanya, saya mendengar seseorang menyebutkan hal ini di sini, pelacakan waktu nyata peluncur rudal melalui Teheran di siang hari. Siapa yang mengharapkan ini 4 hari dalam pertempuran, kan? Tidak ada. Kami tidak yakin Israel bahkan mengharapkan tingkat keberhasilan ini dalam kampanye udara. Namun ini adalah tantangan yang akan dihadapi Iran ke depannya. Mereka semakin terbatas dalam apa yang dapat mereka gunakan untuk meluncurkan serangan ini. Semakin banyak yang menjadi maksud saya, apa yang kita lihat di klip berikutnya di sini adalah beberapa peluncur UAV. Itu dia. Jadi bukan hanya rudal, tetapi bahkan UAV semakin banyak dari hari ke hari. Saat Israel melanjutkan serangan ini, kita melihat semakin besar kemungkinan Iran akan dibatasi untuk menggunakan peluncur lokasi statis yang mereka sembunyikan di seluruh Iran. Dan tentu saja, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, itu umumnya bagus untuk 1, 2, mungkin 3 peluncuran. Namun, Anda harus melakukannya dengan cepat, karena begitu situs itu dibakar, tidak ada maksud tersirat. Pada titik ini, Anda dapat mengharapkan Angkatan Udara Israel datang, menyerangnya, dan menghentikannya beroperasi. Jadi, frekuensi Israel menyerang peluncur ini dalam beberapa hari terakhir sangat mengejutkan dan berdampak sangat nyata pada kemampuan Iran untuk menyerang. Mari beralih ke bagaimana perang berlangsung sejauh ini. Manny Fabian, pada saat Israel memiliki beberapa laporan menarik sebelumnya hari ini, di mana ia mengatakan bahwa militer Israel memperkirakan mereka akan mencapai tujuannya terhadap program nuklir Iran dalam waktu 1 atau 2 minggu. Apakah ini semacam firasat buruk bahwa Amerika Serikat mungkin terlibat? Atau apakah Israel akan memiliki waktu lebih dari target jika Anda mau? Untuk menjatuhkan cukup banyak amunisi pada beberapa fasilitas nuklir ini agar bisa menyingkirkannya dari pertempuran? Ia berkata, Israel menyiapkan operasi terhadap Iran dengan tujuan menghilangkan ancaman eksistensial dari program rudal balistik dan nuklir Iran. IDF sejauh ini telah mengebom 2 fasilitas pengayaan nuklir Iran, Natanz dan Isfahan, dan menyebabkan kerusakan signifikan pada keduanya. Dalam video pagi ini kita berbicara tentang bagaimana IAEA telah menilai bahwa sentrifus di Natanz kemungkinan rusak parah atau hancur total.
Manny mengatakan bahwa serangan IDF telah menewaskan sedikitnya 9 ilmuwan nuklir utama yang sedang mengerjakan bom dan menyerang beberapa fasilitas lain yang mendukung program nuklir Iran, termasuk kantor dan pusat komando. Berbicara tentang pentingnya hal itu, menurut pemahaman kami, ada sekitar 13 ilmuwan nuklir Iran yang sangat penting bagi program ini. Mereka semua kemungkinan menjadi sasaran. 9 berhasil dilenyapkan. Namun perbandingan yang saya dengar beberapa hari ini, meskipun tidak sepadan, memberikan gambaran yang jelas. Jika kita kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1943, kerangka waktu dan penghilangan Oppenheimer secara drastis mengubah kemampuan Amerika untuk mendapatkan senjata nuklir. Jadi, yang mereka lihat di sini adalah hilangnya basis pengetahuan dengan beberapa ilmuwan nuklir senior tersebut. Mereka sudah tiada, dan pengalaman itu sudah tidak ada lagi. Dia mengatakan militer sejauh ini membantah menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Fordo, tetapi menyatakan bahwa mereka memilikinya dalam daftar target. Menteri Pertahanan Katz sebelumnya mengatakan bahwa Fordo adalah masalah yang pasti akan ditangani, dan kita akan membahasnya nanti dalam video hari ini dengan seorang pejabat senior Amerika Serikat yang berbicara tentang bagaimana itu adalah satu hal yang mungkin akan dikejar oleh Amerika Serikat. Manny mengatakan IDF melaporkan bahwa sekitar 40% peluncur rudal balistik Iran, atau sekitar 200, telah dihancurkan atau dinetralisir sejauh ini dalam operasi tersebut. Hal ini tampaknya juga berperan dalam membatasi serangan rudal Iran ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Terkait militer Iran, IDF mengklaim telah menewaskan puluhan komandan, termasuk sebagian besar pimpinan puncak IRGC dan Angkatan Bersenjata Iran. Pejabat militer mengatakan mereka telah menewaskan 3 kali lebih banyak komandan Iran daripada yang diantisipasi sebelumnya saat merencanakan operasi. Dan satu catatan penting di sini, saat mengejar para pejabat senior ini, mereka baru saja muncul. Sepertinya keamanan pribadi mereka dan perlindungan di Iran tidak seketat yang seharusnya. Israel jelas tahu di mana banyak dari mereka berada. Fakta bahwa mereka mampu membunuh lebih banyak dari yang mereka duga menunjukkan bahwa para pejabat tersebut tidak mengubah pola hidup mereka secara drastis setelah komandan pertama mulai tertembak. Maksud saya, jika Israel telah melacak mereka selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mengetahui di mana mereka bekerja, rute mereka ke tempat kerja, kendaraan mereka, tempat tinggal mereka, semua hal penting itu, ini sangat krusial jika Anda mencoba melakukan serangan. Jika Israel mampu terus membunuh orang-orang ini selama beberapa hari berikutnya, itu berarti bahwa ketika bos mereka terbunuh, mereka tidak mengubah rutinitas mereka atau tidak cukup mengubahnya. Israel mungkin mampu melakukannya melalui sumber di lapangan, aset di atas, atau sinyal penyadapan. Siapa yang tahu, mungkin gabungan dari semua itu yang mempertahankan pelacakan terhadap para pejabat ini. Seperti yang dikatakan Manny di sini, mereka telah membunuh 3 kali lebih banyak komandan daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa operasi di Iran telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya, dengan para pejabat militer menyatakan bahwa bagian yang paling menantang adalah memecahkan masalah pertahanan udara Iran. Israel sejak itu memperoleh supremasi udara atas Iran Barat dan Teheran. Manny adalah reporter militer yang luar biasa di Times of Israel. Dia telah menjadi sumber informasi yang sangat solid untuk waktu yang lama. Kami tidak berpikir bahwa itu adalah kesalahan ketika dia menggunakan istilah supremasi alih-alih superioritas. Supremasi berarti bahwa mereka memiliki dominasi penuh atas langit dan dapat berkeliaran di atas kepala tanpa risiko tembakan udara. Akan sulit dipercaya jika itu benar pada titik ini untuk menghancurkan pertahanan udara Iran secepat itu, namun itulah pernyataan yang dia gunakan, dan semakin terlihat seperti itu. Seperti yang kami tunjukkan dalam video sebelumnya hari ini, Israel melacak beberapa peluncur rudal bergerak ini membutuhkan pesawat di atas kepala untuk jangka waktu yang lama. Anda tidak dapat melakukan itu jika ada ancaman darat yang terus-menerus. Jadi, setidaknya dalam beberapa kasus, itu jelas tidak ada. Sekarang, kami ingin mencampur beberapa pernyataan Iran hari ini. Kita memiliki Mayor Jenderal Mousavi, yang mereka daftarkan sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran. Saya tidak yakin apakah ini yang terbaru, tetapi setidaknya saya merasa pendahulunya baru saja terbunuh. Kami tahu Kepala Staf IRGC terbunuh, dan yang kedua terbunuh tadi hari. Meskipun demikian, ia memberikan pengarahan dengan mengatakan bahwa operasi yang telah dilakukan sejauh ini merupakan peringatan untuk pencegahan, dan operasi hukuman akan segera dilakukan. Oleh karena itu, penduduk wilayah pendudukan, khususnya Tel Aviv dan Haifa, sangat diperingatkan untuk meninggalkan wilayah tersebut demi menyelamatkan nyawa mereka, dan tidak menjadi korban hasrat animistik Netanyahu. Kita mulai melihat semakin banyak hal ini dari Iran, yang mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi.
kita hampir sampai di sana. Apa yang Anda lihat sekarang bukanlah sesuatu yang serius. Dan tentu saja, melihat hal ini dari banyak pendukung mereka yang berasal dari barat di internet, mungkin akan ada sesuatu yang lebih terjadi. Pada titik ini, kemampuan Iran menurun cukup cepat. Meski begitu, mereka masih memiliki persenjataan pesawat nirawak dan rudal yang cukup signifikan untuk dapat menimbulkan banyak kerusakan. Tidak hanya pada Israel, tetapi juga pada aset dan sekutu Amerika di seluruh wilayah. Nah, salah satu hal yang telah kita lihat secara teratur selama beberapa hari ini adalah, dan saya telah menyebutkannya juga, bahwa penghancuran peluncur rudal bergerak ini telah secara langsung menyebabkan pengurangan peluncuran rudal Iran. Itu masuk akal. 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam skenario itu, atau mungkin 2 dikurangi 1 sama dengan 1 adalah penggunaan yang lebih baik. Namun, pernyataan Iran di sini sebenarnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sama sekali berbeda di balik ini. Sekali lagi, media Iran mengutip, jawabannya sederhana. Kemampuan rudal Iran belum melemah. Sebaliknya, apa yang terjadi adalah taktik militer yang diperhitungkan. Serangan menjadi lebih tepat dan terbatas untuk mencapai dampak yang lebih besar dengan jumlah yang sesedikit mungkin. Peluncuran terus berlanjut, tetapi secara bertahap untuk membingungkan pertahanan udara. Pada saat yang sama, baterai musuh menjadi sasaran secara bertahap yang melemahkan kemampuan pertahanan mereka. Sedangkan bagi para pemukim, mereka menghabiskan lebih banyak waktu di tempat perlindungan, dan ini sendiri merupakan bagian dari tekanan psikologis dan moral terhadap mereka. Dengan kata lain, sedikit yang tampak menyembunyikan banyak hal yang direncanakan. Mungkin, benar. Seperti cara mereka menggambarkannya, secara teknis itu bisa saja terjadi. Saya tidak tahu. Saya bukan orang yang tidak mengerti mengapa mereka meluncurkan amunisi tertentu pada waktu tertentu. Mereka benar-benar memiliki dampak psikologis karena harus terus-menerus bolak-balik ke tempat perlindungan. Kami tidak dapat membayangkan harus menjalani hidup seperti itu, mencoba untuk terus maju setiap hari, dan terus-menerus khawatir tentang rudal Iran yang masuk, yang dalam beberapa hari terakhir pasti menghantam infrastruktur sipil dan daerah berpenduduk padat di Israel. Namun, kata terbaik yang terlintas di benak saya adalah mengatasinya sekarang juga. Karena tidak ada alasan jika memang demikian, dan kami mencoba bersikap murah hati di sini. Jika memang demikian dan Iran hanya menunggu apa? Banyak pemimpin senior mereka telah disingkirkan. Mereka bukanlah perwira yang mudah digantikan. Beberapa fasilitas nuklir sekarang telah mengalami kerusakan serius. Jika tidak satu pun nuklir telah hancur. Kita telah melihat bandara dibombardir, beberapa pesawat hancur, peluncur demi peluncur, dan lokasi rudal hancur. Jadi apa yang mereka tunggu? Itu adalah sisi lain dari ini, atau argumen balasan, dan itu cenderung menjadi kubu saya saat ini. Mungkin Iran memiliki sesuatu yang lebih dalam lengan baju mereka. Mungkin ada rentetan besar yang akan datang, lebih besar dari yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Namun seluruh gagasan untuk menunggu respons Iran yang sebenarnya akan datang membuat saya berpikir tentang tentara Rusia yang hanya menunggu setiap hari sekarang untuk berbaris di Kiev. Sekarang, kembali ke Amerika Serikat dengan beberapa aspek menariknya, tampaknya semakin terlihat bahwa Amerika akan terlibat dalam hal ini secara ofensif. Presiden Trump telah membuat beberapa ledakan baru-baru ini. Baru hari ini, dia memposting kutipan bahwa kita sekarang memiliki kendali penuh dan total atas langit di atas Iran. Iran memiliki pelacak langit yang bagus, yang menurut saya, seperti kata lain untuk radar, mungkin entahlah, dan peralatan pertahanan lainnya. Dan banyak lagi. Namun, itu tidak sebanding dengan barang buatan, dirancang, dan diproduksi Amerika. Tidak ada yang melakukannya lebih baik daripada Amerika Serikat. Sekarang, lihat, ini adalah masa ketegangan yang meningkat. Kita butuh kejelasan, kita butuh ketepatan dalam bahasa, dan bisa jadi menghibur ketika Presiden Trump tiba-tiba lepas kendali dan mulai mengatakan hal-hal yang gila. Namun, ini adalah salah satu situasi di mana Anda bermaksud mengatakan kami. Apa yang Anda maksud dengan kami? Karena jika kita ingin bermurah hati di sini, Anda bisa mengatakan, ya, dia berbicara tentang, Anda tahu, jelas dia berbicara tentang peralatan buatan Amerika yang digunakan Israel dalam operasi mereka melawan Iran. Saya tidak tahu apakah saya akan menggunakan istilah kami. Maksud saya, ketika serangan terhadap Rusia dilakukan dengan menggunakan HIMARS, kami rasa kami belum pernah melihat seorang pun di Amerika Serikat berbicara tentang kami menyerang Rusia, atau kami melakukan serangan, atau kami membantu menembak jatuh pesawat. Ini adalah hal-hal yang Anda harapkan dari orang-orang humas untuk langsung berkata, seperti, "Hei, cepat, mari kita perjelas bahwa yang dia maksud adalah," tetapi itu belum terjadi. Skirgas cuma mengikuti sekelompok wartawan Pentagon dan wartawan Gedung Putih, dan mereka semua bertanya-tanya, di mana koreksinya?
Apakah ada yang akan turun tangan dan mengklarifikasi ini? Hingga saat ini, Anda tahu, pukul 2.19 siang pada tanggal 17, koreksi itu belum terjadi. Jadi masih terbuka untuk spekulasi. Namun ex-presiden belum selesai. Angus, ia melanjutkan, ia berkata, mengutip, kami tahu persis di mana yang disebut pemimpin tertinggi itu bersembunyi. Ia sasaran empuk, tetapi ia aman di sana. Kami tidak akan menghabisinya, membunuhnya, setidaknya untuk saat ini. Namun kami tidak ingin rudal ditembakkan ke warga sipil atau tentara Amerika. Kesabaran kami menipis. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Jadi itulah ancaman terbuka pertama terhadap pemimpin Iran yang mengatakan bahwa kami tahu di mana ia berada. Ia aman sekarang, setidaknya untuk saat ini. Namun, tak lama kemudian ia keluar dengan pernyataan yang mengatakan semua huruf kapital menyerah tanpa syarat. Apa? Seperti apa? Saya bahkan tidak tahu apa artinya. Apakah kita tiba-tiba mengalami perubahan rezim sekarang? Apakah kita mengharapkan HAM untuk mundur? Siapa yang menyerah? Kepada siapa ini ditujukan? Sekali lagi, kita perlu ketepatan dalam beberapa bahasa ini dan hal-hal semacam ini. Kedengarannya bagus dalam perang dan konflik. Tetapi, apakah kita seimbang? Israel telah membicarakan program rudal dan program nuklir mereka, dan mereka bahkan baru-baru ini mendorong gagasan pergantian rezim. Jadi, sebuah kiriman acak dari Presiden Amerika Serikat saat Iran dibom yang mengatakan penyerahan tanpa syarat. Mungkin Amerika punya kebijakan yang berbeda, dan itu diumumkan pertama kali di Truth Social atau semacamnya. Kami tidak tahu sepenuhnya. Sekarang kita mulai melihat banyak pejabat Amerika yang mendukung Presiden dalam operasi yang sedang berlangsung di sini. Beberapa orang terkenal, seperti Mike Huckabee, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, mengirim catatan yang sangat panjang dan menarik kepada Presiden, yang kemudian dipublikasikan sepenuhnya oleh Presiden. Begitulah rahasia di antara teman-teman, bukan? Dapatkan pesan teks dan segera publikasikan hal itu, agar seluruh dunia melihatnya. Dalam hal ini, Huckabee berbicara tentang bagaimana, Anda tahu, Tuhan memilih Trump dan Tuhan punya rencana untuknya. Dia percaya bahwa Trump akan melakukan hal yang benar dan benar-benar membuatnya tampak seperti Huckabee menyarankan. Hei Tuan Trump, serang Iran sekarang, ini waktumu. Inilah tujuanmu di sini. Wakil Presiden J.D. Vance juga angkat bicara hari ini. Kita mulai melihatnya muncul dan pergi di media sosial, tetapi kadang-kadang akan muncul dan membela tindakan Presiden Trump. Dan itulah yang kita lihat hari ini, di mana dia berkata, "Hei, di balik layar, saya melihat ini." Dan Presiden Trump ingin melakukan hal yang benar. Dia konsisten dalam hal ini, bahwa Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir. Itulah yang telah kita lihat dari banyak pendukung Trump dalam beberapa hari terakhir. Ketika saya mengatakan pendukung Trump, saya tidak hanya merujuk pada orang Amerika yang memilihnya, tetapi juga pendukung yang lebih vokal di internet, di media, dan hal-hal seperti itu. Mereka menunjuk pada fakta bahwa selama bertahun-tahun, Presiden Trump telah mengatakan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Oleh karena itu, tindakan apapun yang diambilnya untuk mencegah mereka mendapatkan senjata nuklir sejalan dengan apa yang selalu dikatakannya. Dan untuk tujuan itu, saya ingin memutar video singkat di sini dari Brett McGurk, yang merupakan mantan pejabat senior keamanan nasional yang memegang jabatan senior. Kami hampir mengatakan penasihat keamanan, tetapi itu tidak berlaku bagi George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden. Jadi dia adalah orang yang berpihak pada pihak lain di sini. Yang dia bicarakan dalam wawancara ini adalah bahwa fokusnya harus pada Fordow. Kita telah membicarakannya sebelumnya juga, bukan? Itu bukan rahasia. Itu adalah lokasi yang berada 300 kaki di bawah tanah. Kemungkinan Israel akan membutuhkan bantuan Amerika Serikat untuk benar-benar menghancurkannya, setidaknya dalam waktu singkat. Cara McGurk mengungkapkannya di sini adalah jika kita berhenti sekarang, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Dan saya pikir ini adalah bahasa yang akan semakin sering Anda lihat. Jadi, mari kita dengarkan sebentar. We're seeing Iranian missiles hit central Tel Aviv and Haifa, for that matter, as well, going after oil refinery projects in Haifa. Where do you see all this going? I think if it comes back to one question, Fordow. Fordow is the deeply underground nuclear enrichment facility buried into a mountain about a half-mile underground. That is something the United States can take out. It's something the Israelis will have a lot of difficulty doing. If this ends with Fordow intact, you could actually have a worse problem. You could have Iran more inclined to go to nuclear weapon, and they have that infrastructure intact. Two ways to deal with Fordow. Number one, a diplomatic deal. I think if the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi called Steve Witkoff, President Trump's envoy, tomorrow or today, and said, "Hey, let's sit down
on the deal you put down a month ago. Remember, the U.S. put down a deal a month ago to basically get rid of the risk of an Iranian nuclear weapon. I think that this war would stop. The second way to take out Fordo is a military operation. It could be a U.S. military strike. But these can be combined. The more Iran thinks that might be coming, the more likely you're to have a good diplomatic outcome. Nah, ada satu hal menarik yang ingin kami rangkum di sini, karena kami merasa kita perlu menyampaikan informasi ini ke publik, agar orang-orang menyadari berbagai sudut pandang yang digunakan untuk menangani hal ini. Program senjata nuklir Iran adalah inti dari apa yang terjadi di sini. Israel dalam semua pernyataan mereka juga berbicara tentang kemampuan rudal balistik dan peningkatan produksi dalam beberapa bulan terakhir. Kita melihat bahwa itu jelas merupakan risiko, bahkan tanpa senjata nuklir dengan hulu ledak nuklir di Israel saat ini. Jadi, Israel mengatakan mengenai kedua senjata nuklir tersebut. Mereka menyatakan bahwa Iran hampir mencapai kemampuan terobosan dalam hitungan hari. Namun, pesan di Amerika Serikat sangat berbeda. Maksud kami, baru saja DNI Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional, beberapa bulan lalu mengatakan, tidak, itu akan memakan waktu lama. Kami tidak menilai bahwa Iran telah memulai kembali program nuklir mereka. Dan kemudian, minggu lalu, kita mendapatkan komandan yang agak bertentangan dengan pernyataan tersebut. Faktanya, Presiden Trump ditanya tentang hal ini kemarin karena apa yang dikatakan Israel bahwa Iran siap untuk melakukan serangan kapan saja. Jadi, mereka harus bertindak dengan segera yang secara langsung bertentangan dengan penilaian komunitas intelijen Amerika hingga saat ini. Jadi, mari kita lanjutkan dan putar klip singkat itu. He continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having. Jadi seluruh pandangan yang berbeda tentang penilaian intelijen ini, kami pikir akan mendapat banyak perhatian ke depannya dan memang seharusnya begitu karena sekali lagi, apakah kita benar-benar kehilangan kendali di sini? Apakah pejabat senior kita mengabaikan intelijen? Apakah intelijen kita buruk? Kami tidak tahu. Tidak banyak skenario yang bagus di sini jika kita jujur. Jadi semoga ini terus mendapat perhatian yang layak. Cari tahu mengapa penilaian kita sangat berbeda dari Israel. Namun itu saja yang bisa kami sampaikan saat ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.